saya bacakan. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya secara open mic? Kami persilakan. Jika tidak ada yang tes. Oh, baca di pelucak tuh. Oh ya. Oke, Fabian mau tanya. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti kegiatan belajar menulis gelombang 19-20 ya. Iya. Gelombang pertama berarti ya. Nah, di sini kebetulan Kak Fabian yang memberikan narasumber sebagai narasumber yang saya tanyakan Pak Fabian. Tadi ada yang menanyakan tentang background di blog ya. Kebetulan saya sering menulis di blog, tapi blognya ya masih standar lah gitu ya, nggak neko-neko. Ngelihat background yang teman-teman yang lain ada bagus-bagus, apalagi udah masuk ke web ya. Nah ini yang mendasar aja yang saya tanyakan, bagaimana yang ini yang umum aja untuk membuat latar atau latar belakang background untuk blog antara kanan dan kiri. Mungkin kalau yang depan mungkin sedikitnya tahu, tapi yang pinggirnya itu menambahkan. Ya, menambah-nambah. Itu yang saya. Itu aja. Terima kasih banyak atas kesempatannya Nia bertanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Silakan Pak Brian. Berarti dua gimana cara mengubah latar itu, dan yang kedua menambahkan yang bagian samping ya. Dua ya. Ya. Baik, sudah saya demonstrasikan ya. Ya. Izin live tutup. Saya akan masuk ke blogger saya. Bentar ya, izin tutup ini ya, tutup stop video ya. Dapatnya link. Sebelumnya saya beritahu dulu bahwa ini dasar aja ya. Jadi untuk pengembangan lebih lanjutnya ya di lain kesempatan, ini yang dasar yang simple gitu ya. Untuk mengubah latar ya. Ini saya pakai blog percobaan nih, blog yang sering saya utak-atik untuk uji coba. Misalnya ini ya blognya. Misalnya seperti ini kan, misalnya. Latarnya seperti ini, rumput hijau ya, langit biru muda. Nah, awalnya seperti ini, gimana mau mengubah kan? Bagaimana cara mau mengubahnya? Sebelumnya saya beritahu istilahnya dulu, ini namanya template ya, kayak PowerPoint ya, template. Jadi biar satu istilah. Jadi gimana mengganti template? Nah, caranya mudah, diklik di blogger.com ini, di akun kita, klik tema, ya kan ya, tema, sudah langsung tersedia banyak pilihannya. Jadi kita tinggal pilih saja nih. Nah, bagi yang sudah tahu bagian ini dan ingin mencari di tempat lain, silakan, tapi caranya ada beberapa tahap. Nah, kalau ini lebih simpel nih. Ini kan banyak kan pilihannya. Ada yang pink, ada yang ini yang tadi kan, yang coklat. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih mana yang suka. Nah, tapi menurut saya ini subjektif aja sih ya, karena selera pribadi saya. Kalau saya jangan pilih yang ini, dynamic view. Jangan yang ini. Karena
dia itu kan dinamis ya, jadi kadang ada fitur-fitur yang tersembunyi sehingga untuk membukanya harus diklik gitu loh. Jadi kadang malah bingung kok nggak muncul. Misalnya bagian samping ini. Kalau pakai dynamic view nggak muncul. Jadi isinya cuma ini doang. Isinya doang. Nah, supaya bagian samping muncul tuh harus di geser pakai kursor dulu, disentuh pakai kursor gitu. Itu sih selera pribadi ya. Selera saya aja tuh. Iya. Kalau saya kurang suka sama yang dynamic view. Tapi kalau Bapak Ibu suka ya silakan aja ya. Nah, kalau yang lainnya kan enak nih, bagian sampingnya kelihatan. Bagaimana memakainya? Tinggal klik terapkan saja, misalnya mau yang warna merah nih. Tinggal klik terapkan. Nah, lihat tema baru berhasil diterapkan, ya sudah. Nah, jadi berubah. Itu untuk mengganti template yang dasar ya, yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menambahkan bagian samping ya, supaya bagian sampingnya nggak sepi ya. Gitu. Iya. Nah, bagian samping ini istilahnya adalah sidebar. Ya. Sidebar. Nah, bagaimana menambahkan widget di sidebar block ini? Caranya dengan ke tata letak. Ya. Tata letak, tambahkan gadget. Diklik. Inilah widget-widget atau aplikasi yang bisa dimasukkan di sidebar blog. Daftar postingan paling laris dibaca, bisa gambar, masukin gambar, bisa menampilkan kategori, ya, kategori artikel bisa. Misalnya mau apa ya? Menampilin postingan deh populer ya. Tinggal diklik aja. Simpan. Nah, maka muncul di sini ya. Kalau mau mengubah ini di mana posisinya, misalnya nggak mau di atas nih, maunya di bawah, tinggal di drag aja pakai mouse, digeser-geser tuh, tinggal digeser-geser pakai mouse, diklik, tahan, geser, di drag, pindah ke bawah misalnya, atau mau ke samping bisa, ya, atau mau di atas, nah sini bisa, gitu. Tinggal digeser. Kalau setelah menggeser, jangan lupa di-save, simpan. Maka postingan populer akan muncul. Nah, ini. Postingan populer. Jadi semua semuanya gambar, kotak pencarian, arsip blog, statistik, itu semua ada di tata letak. Tata letak, tambahkan gadget. Begitu Bu Rita. Oke, terima kasih Pak Brian. Ya, sama-sama Ibu. Kita lanjut Pak pertanyaannya ya. Di sini ada Ibu dari Bu Haji Jawahir. Izin bertanya Pak Brian, apa boleh resume pelajaran gelombang yang terdahulu digabung atau ditambahkan jumlahnya dengan resume di gelombang 19 atau 20 ini? Ya, boleh. Nah, ya itu belum disampaikan ya. Ya, itu boleh ya, karena banyak. Halo Pak Brian, dengar suara saya? Oh iya. Oke. Udah kan ya? Sudah kan? Halo? Bu Haji Jawahir ya? Ya, halo? Ini suara saya ada kan? Putus-putus. Waduh. Saya nggak tahu, saya yang putus-putus apa Pak Brian yang putus-putus ini? Pak Brian udah bagus kok. Bagus, Bu. Pak Briannya bagus. Oh iya, iya, iya. Pak Brian bagus. Bapak Ya.
bagus. Oh, tuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Brian cantik. Oke, berarti dari Ya. suara saya yang putus-putus ya. Ya Bu Sinyal Rita, saya yang kurang adat stabil. Bu Rita ya. Nah, Pak Brian, ya. boleh nggak sih menampilkan slide yang slide di bawah alur pelatihan? Ada satu yang tertinggal olehku untuk di screenshot tadi. Oh, saya sambil jawab itu ya tadi ya. Oke, makasih. Tadi boleh digabung nggak? Boleh ya. Ini aktivitas harian ya. Nanti ini juga di-share kok ya di grup ya. Nanti juga di-share di grup ini. Ya. Ya, jadi boleh ya. Ini kan banyak juga gelombang 1920 ini berasal dari gelombang sebelumnya yang Iya. belum selesai kan, yang belum mencapai 20 resume. Ya, jadi boleh digabung. Jadi tidak usah dari awal lagi, nggak usah dari resume 1 lagi. Nah, makanya ini kita kasih kelonggaran lagi ya, supaya Iya. mencapai 20 resume. Jadi Contoh misalnya saya gitu Om, gak lulus seperti Bu dari Aam. gelombang 8. seperti Bu Aam. Oke. Nah. Saya alumni dari gelombang 8 Bapak Ibu. Saya lulus itu dari gelombang 12. Nah, Iya. Setelah lulus langsung melejit Bu ya. ya. Jadi itu ya. Misalnya sebelumnya baru sampai 13. Jangan contoh saya ya. Misalnya sebelumnya 13, baru sampai 13 ya. Udah habis tuh 30 pertemuan kan, baru sampai 13 resume. Ya yang kemarin. Nah, di yang sekarang berarti tinggal nambahin 7. Boleh itu. Jadi genep 20. Itu boleh. Jadi nggak usah dari awal lagi, nggak usah dari resume. Awal lagi. Oke. Baik. Gitu. Iya. Bu. Itu. Kita lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bu Pia Septianti. Izin Ya. bertanya, apakah dalam pembuatan resume ada ketentuan dalam gaya atau jenis bahasa yang digunakan, misal gaya slang, jenis bahasa Inggris dan lain-lain? Ya. Kalau gaya slang ini mana itu ya? Iya, itu juga baru dengar. Nah, nah ini baru ditanyakan juga sih, sebelumnya belum pernah ditanyakan. Kita belum pernah ada tuh ya bahasa Inggris ya. Iya, iya. Bagaimana ya kalau bahasa Inggris ya, misalnya full bahasa Inggris, boleh nggak ya? Saya juga belum, bukan kapasitas menjawab nih, gimana ya? Iya. Rembuk tim pengurus. Boleh nggak kalau bahasa Inggris full? Mohon izin Pak Brian dan timnya Om Jai. Saya Via, saya dari Sukabumi. Hanya penasaran saya saja sebetulnya, apakah bisa menulis dalam bahasa Inggris, karena memang fokus kebetulan saya mengajar di bahasa Inggris dan saya penggiat klub atau community I Speak English Community. Jadi memang idenya adalah membiasakan teman-teman mahasiswa dan pelajar dan umum ya untuk belajar bahasa Inggris lebih lancar. Apakah memungkinkan jika jenis bahasa yang digunakan dalam resume itu bahasa Inggris full, atau mungkin bisa bahasa Inggris lalu ada bahasa Indonesianya begitu? Nah, ya ini menarik ini. Ya, iya, ini bisa lebih pakai bahasa Inggris. Menarik ini. Iya. Luar dugaan nih. Lebih ini. Iya. Gimana tim pengurus nih? Kalau saya sih setuju aja, biar memang lebih meluas ya nanti kan yang. Nah itu Mas Momi. Cuma mungkin atau dari tata bahasa nih. Iya. Variasi baru ya Om Bidian. Boleh ya Pak? Bagus Bunda. Iya. Masukan usulannya. Gimana? Ya, termasuk penyusunannya, tata cara bahasanya, artinya juga mengenalkan, bukan tidak bangga dengan bahasa Indonesia, tapi tentunya sekarang kan juga perkembangan teknologi cepat sekali dan pesat, dan saya yakin dari mulai anak SD, TK malah ya, TK, SD, SMP, SMA gitu, apalagi mahasiswa, mereka sudah dituntut untuk paham setidaknya 1 atau 2 kata atau ungkapan dalam bahasa asing, bahkan selain bahasa Inggris sebetulnya. Apakah jika ini menggunakan bahasa Inggris, apakah akan mungkin idenya adalah ya tadi seperti Bu Am tadi menambahkan jadi warna baru dalam komunitas menulis ini, atau mungkin jadi bisa jadi sarana untuk belajar sama-sama mungkin gitu.
Terima juga kasih. sih. Iya. Iya juga. Jadi secara nggak langsung kan kalau baca tulisannya Bupia kan jadi belajar bahasa Inggrisnya gitu, bolak-balik. Iya, betul. Ya, kita persilakan aja kali Bu ya. Setidaknya bertambah ya. Iya, benar. Bagaimana? Bupia, aku padamu. Kayaknya banyak yang setuju ya, Pak De. Aku juga. Ini salah satu sahabat saya, Om Brian. Oh, terima kasih banyak. Luar biasa. Dosen bahasa Inggris, pendiri Pronatif gitu. Saya juga pernah satu manajemen dengan Bupia. Wah, terima kasih Bu Mai nih, Bu Mai nih, master saya. Saya dari Sukabumi, Jawa Barat, Ibu. Wah, temannya Bunda Hasanah, Sukabumi. Oh iya betul. Ada juga dari Sukabumi ya. Ada. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Semoga nanti malah bisa bertemu di Sukabumi. Ya. Kayaknya pada setuju ya. Tadi Mas Mo setuju, Pak De Susanto setuju. Iya, setuju aja. Saya Berita setuju. Cuma nanti saya harus bawa kamus. Bahkan gini Pak Brian, kita pernah buat antologi yang ada satu guru yang memang dia pengennya menulis bahasa Inggris, ya kita ini aja ikutin aja. Boleh ya. Ini bagus nih inovasi baru nih. Iya, inovasi baru. Jadi belum ketemu di gelombang-gelombang. Kelas belajar menulis ini jadi meluas. Pak Brian, jadi apabila kalau di dalam bahasa Inggris yang membacanya lebih luas lagi seluruh dunia. Ya betul. Ya mudah-mudahan ya. Dan kita sama-sama belajar buat jurnal juga selain ini ya. Terima kasih Bu Pia. Terima kasih banyak tanggapannya. Boleh berarti boleh full bahasa Inggris boleh. Full. Saya mau belajar juga. Jadi buku. Siap. Kita lanjut ya Pak. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak De Susanto. Ini tim kita sendiri nih ya. Apakah dalam menerbitkan buku ada yang memandu atau editing bisa dibantu? Ada yang nanya. Ya, memandu dan editing. Jadi gini konsepnya, selagi narasumber menyampaikan materi, sebenarnya itu termasuk memandunya di situ saat pertemuan. Jadi saat 4 narasumber dari penerbit Indi menyampaikan materi itu sebenarnya termasuk memandu juga gitu. Jadi jangan kalau bisa jangan kelewatan tuh saat 4 penerbit Indi menjelaskan, karena justru yaitu bukan hanya menyampaikan materi tapi juga memandu sebenarnya bagaimana proses menerbitkan buku di penerbit itu, karena keempat penerbit ini punya ketentuan yang sedikit banyak berbeda-beda gitu. Ada satu sisi sama, ada satu sisi berbeda, mungkin dari segi fasilitas, harga, dan ketentuan prosedurnya gitu. Nah itu benar-benar harus diperhatikan. Jadi jangan sampai setelah selesai kosong gitu, gimana ya caranya gitu. Lah kan udah dijelasin saat narasumber dari penerbit gitu. Jadi jangan sampai setiap pertemuan tuh hanya lewat-lewat saja, jadi benar-benar dipahami gitu. Nah kemudian setelah 20 resume itu, nah kita itu maksudnya sudah berpikir bahwa Bapak Ibu sudah paham bagaimana prosedur menerbitkan bukunya. Jadi selanjutnya setelah 20 resume Bapak Ibu itu nggak ke kita pengurus, tapi silakan langsung menuju ke penerbit yang dituju. Jadi mau dipandu atau minta memandu atau apa gitu, itu langsung berhubungan ke penerbit yang dituju gitu, bukan ke kita lagi. Mungkin karena dengan timnya itu bisa tanya-tanya aja Pak ya, berdasarkan pengalaman. Oh ya, kalau ke kita ke tim pengurus ya mungkin nanya-nanya pengalaman, tapi bukan memandu penerbitan bukunya, itu langsung akan konsultasi ke penerbit yang dituju. Maka benar-benar setelah 4 penerbit itu, jadi sebaiknya bisa memutuskan mau kemana nih gitu, mau milih penerbit mana gitu. Jadi setelah 20 resume itu langsung ke penerbit yang dituju. Jadi begitu. Jadi bisa dibilang ya setelah 20 resume kita nggak mandu lagi, karena harusnya Bapak Ibu sudah tahu mau ke penerbit mana.
Itu yang pertama tentang memandu. Kedua, editing. Iya. Nah, ini juga tergantung tiap penerbit. Ada ini harus ditanya lagi ke penerbitnya. Biasanya sih ada editing, tapi harus mungkin ditanya lagi karena saya juga bukan kapasitas menjawab sih, yaitu karena benar-benar ranah penerbit itu. Biasanya penerbit ada editingnya gitu, tapi harus ditanya lebih lanjut. Apakah ada? Kalau ada, seberapa jauh mengeditnya gitu. Jadi mesti harus ditanya ke penerbit yang gitu. Nah, tapi juga ada solusi lain, misalnya pengen lebih yakin gitu ya, agar bukunya diedit dengan baik gitu, supaya yakin. Bisa minta tolong ke tim atau rekan-rekan di belajar menulis. Kita punya Pak De Susanto, makanya kenapa Pak De Susanto yang nanya? Dia kan editornya. Tanpa itu ngulang pertanyaan Ibu. Pak De Susanto juga yang edit buku AM tuh. Iya, jadi silakan. Hasilnya. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf. Itu pertanyaan dari Bu Nur Afifah. Oh, berarti meluruskan. Ya, terima kasih Pak De sudah meluruskan. Ya. Terima kasih Bu Nur. Ya, jadi sebenarnya jawabannya balik lagi nih ke Pak De Susanto. Iya. Jadi teman-teman bisa tuh tadi kata Bu Am bener ya, kalau mau bukunya lebih dipoles bagus lagi dari segi bahasa, bisa tuh ke Pak De Susanto. Pak De Susanto open kok ya untuk membantu gitu. Bu Am sudah jelas, Bu Am sudah dibantu kan. Nah itu, jadi lebih lanjutnya bisa silakan hubungi Pak De Susanto untuk editor. Ada lagi siapa ya, Bu Am? Ada rekomendasi lagi nggak? Kata Bu Rita. Bu Kanjeng ya, kalau Bu Kanjeng kan udah terbitnya ya. Iya, benar. Bu Kanjeng. Kalau saya sih sudah tiga yang minta ini, baru 3. Bu Rita bisa, tuh Bu Rita. Jadi sambil berjalan, sambil lihat-lihat aja tuh siapa nih kira-kira yang bisa di edit. Bu, Pak Mo juga, Pak Mo. Oh yang iya, kalau fiksi Pak Mo. Nah, itu yang best itu. Pak Sudomo tentu Pak Sudomo. Pak Sudomo. Yang lebih profesional Pak Brian. Ya. Yang lebih profesional Mr. Mko tuh. Profesor Mko. Iya. Ya bisa ditanya kesediaannya. Bisa, beliau narasumber kita. Iya, jadi nanti bisa ya sambil berjalan sambil lihat-lihat nih lirik-lirik nih. Ya, biasanya kan peserta itu ada serepnya di mana gitu pasti ada. Oh iya, sama narasumber yang mana. Itulah. Iya. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya sudah hampir mirip dengan pertanyaan tadi ya. Dari Bu Risa, apakah dalam resume gaya bahasanya harus formal atau boleh informal? Lanjut, saya satu lagi pertanyaan, Azin Mama, kalau karya buku yang dihasilkan tidak dari resume, apa boleh tetap dikonsultasi? Nah, tadi gaya bahasa, informal atau formal? Kalau terlalu formal juga nggak juga ya, karena bukan buku karya ilmiah juga gitu ya, nggak perlu ada latar belakang gitu. Sekedar resume. Kita udah kumpulan resume aja, top gitu aja udah. Iya. 20 resume dah gitu aja, nggak usah ada bab 1 pendahuluan gitu-gitu kan. Kalau formal gitu ya ilmiah banget. Nggak juga. Informal juga. Iya. Kalau informal juga menengah ya. Ya jadi kita tengah-tengah tuh ya, tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah itu. Jadi nggak pakai bahasa yang terlalu sehari-hari juga gitu, perlu diperhatikan juga sih. Cara titik komanya gitu, misalnya nggak ditabrak aja terus satu kalimat itu satu paragraf gitu kan. Kadang ada kan nulis satu paragraf itu isinya satu kalimat, jadi titiknya cuma satu paragraf gitu. Jadi jadi nggak gitu juga kan. Jadi ada juga sedikit diperhatikan tanda baca dan tata bahasa gitu. Jadi kita di tengah-tengah aja sih gitu. Iya. Tapi yang penting tadi pakai kata-kata sendiri, jangan copy paste, itu yang utama. Tadi yang kedua apa Bu? Kalau karya buku yang dihasilkan tidak dari resume, apa boleh tetap konsultasi? Ya kan bukan resume boleh. Iya, maksudnya konsultasi itu yang gimana maksudnya? Iya, berarti mungkin gini aja Bapaknya, kalau misalkan punya karya tulisnya atau bukunya itu bisa dikonsultasikan kepada orang yang dianggap kompeten aja gitu. Iya,
nah makanya tadi selama pelatihan lirik-lirik nih. Iya, lirik-lirik. Oh, kalau yang fiksi ini larinya ke Pak Domo misalnya gitu ya. Yang fiksi ke Iya, kalau ilmiah dari Bu siapa gitu ya. Iya. Iya. Ya jadi sambil lihat-lihat narasumbernya, spesialisnya apa nih gitu kan. Ya mungkin yang tadi betul ya, kumpulan cerpen ke Pak Sudomo yang pakar fiksi gitu. Jadi sambil lihat-lihat juga boleh dikonsultasikan. Lanjut ya. Pak Aki Zubaili, kalau dalam menerbitkan buku yang berbentuk resume yang 20, apakah kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain diselesaikan oleh penulis atau dibantu oleh tim pelatihan? Ya, itu namanya kelengkapan naskah ya. Jadi kata pengantar, daftar isi, sinopsis, profil penulis. Ya, yang bahasanya yang ideal atau teorinya adalah itu oleh penulis ya. Kata pengantar. Nah, sebenarnya yang ditulis oleh penulis adalah prakata. Ya. Prakata ditulis oleh penulis. Dan itu wajib ada. Ya. Jadi penulis harus nulis prakatanya sendiri. Ya. Terus daftar isi, ya baiknya disusun sendiri. Tapi mungkin bisa tanya ke penerbit, apakah penerbit mau menyusunkan daftar isi. Nah, itu hubungannya ke penerbit. Terus profil penulis ya tentu saja ya. Kita yang nulis ya kan, yang tahu profilnya kita. Gitu. Sinopsis. Kita juga. Nah itu juga baiknya kita, cuman bisa tanya ke penerbit apakah mau membuatnya sinopsis. Gitu. Jadi pilihannya dua, antara kita atau penerbit, bukan tim pengurus ya. Gitu. Nah terus kata pengantar bagaimana? Nah kalau kata pengantar itu kan ditulis oleh orang lain, bukan kita. Nah kata pengantar itu sebenarnya tidak wajib, ya. Tapi kayaknya banyak peserta yang minta kata pengantar ke Om Jai. Jadi silakan boleh kalau mau minta kata pengantar ke Om Jai biar bukunya bernilai jual lah gitu. Ada kata pengantar dari guru blogger Indonesia gitu. Nah, itu boleh. Banyak yang minta kata pengantar ke Om Jai. Tapi sifatnya tidak wajib loh. Iya. Untuk pelengkap saja, ya. Ya, pelengkap. Ya, lanjut di sini. Namanya SD Negeri Cipinang 05. Apakah ada batasan minimum untuk membuat resume itu? Misalkan berapa ribu kata? Terus yang kedua, Bu Rosminiati, izin bertanya, apakah setelah resume dikumpulkan, kita masih boleh merevisinya? Terima kasih. Oh ya, nah, detail sekali ya, bagus banget. Nah, berapa jumlah kata gitu ya batasan? Tidak ada sih batasnya ya untuk resume ya. Karena biasanya karena materinya narasumber itu banyak, kadang justru pada panjang-panjang tuh. Iya. Kadang malah kepanjang-panjangan, nggak ada yang pendek-pendek. Bener. Kalau diformatkan ke A4 bisa 4 lembar biasanya. Ya, mungkin ya kalau dari segi ideal ya 1 halaman A4 ya minimal ya. Lah, gitu. Jadi nggak terlalu panjang gitu. Karena kalau terlalu panjang juga cenderung bertele-tele gitu, jadi bosan gitu kan Ibu ya. Jadi yang pas-pas aja lah gitu, 1 halaman A4 udah bolehlah gitu. Atau lebih dikit 1,5. Ini masalahnya Pak Brian. Gimana? Kalau misalkan cuma 1 halaman A4, kalau 20 resume cuma 20 halaman. Oh iya. Iya, jadi harus dipertimbangkan ininya judulnya. Ya 2 halaman A4 bisa. Ya, jadi kecuali memang materinya padat ya. Iya. Kan 1 halaman A4 bisa dapat 2 halaman buku tuh. Iya. Jadi tinggal dikalikan aja 20, kira-kira bisa nggak dapat 100-an halaman buku gitu. Iya. Tadi yang kedua apa? Setelah 2 mana tadi ya? Bisa merevisinya nggak setelah tentu saja boleh. Ya tentu saja boleh. Kita nggak saklek ya? Iya nggak saklek gitu, enggak. Jadi yang penting 20-nya aja sih. Kalau isinya silakan. Udah mau revisi bolak-balik itu dipersilakan. Udah masuk form pengumpulan resume. Iya. Tapi pengen ganti boleh. Tapi nggak usah ngisi form lagi karena kan otomatis ya. Iya. Jadi boleh revisi, boleh. Malah bagus ya ada ada inisiatif revisi itu kan bagus. Iya. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Brian boleh tanya? Iya, silakan Ibu yang mau kita kasih pertanyaan. 2 orang lagi ya yang mau raise hand, kami persilakan open mic. Ya, terima kasih Bu Rita. Mohon maaf nggak open kamera. Iya, silakan Bu Subaya.
Tadi melanjutkan pertanyaan yang pertama Pak Brian yang sudah Pak Brian jelaskan untuk mengganti tema sama layout tadi itu loh Pak. Ya. Kan saya coba, saat saya nyoba itu kan saya preview sudah sesuai, tapi begitu saya buka blognya itu My Post itu kok tetap ya Pak, kok nggak berubah ya? Kesalahan saya di mana ya Pak? Oh berarti ininya ngelihatnya masih di post Bu Pak, di draft, belum di Pak Brian belum kebayang saya nih. Oh belum kebayang ya Pak? Kan, sepertinya setelah dirubah, Mbak Ibunya itu belum masih melihat. Tampilan lama kan? Iya masih tampilan lama. Belum melihat ke webnya, ke blognya yang ini. Iya. Pak, maaf. Ralat. Gimana? Begitu saya copy linknya ke WA, saya buka ternyata sudah, mohon maaf. Iya, jadi ibunya tadi masih lihat di postnya draftnya itu. Oh iya, belum link terbaru. Iya, belum link terbaru. Ya, terima kasih. Iya. Satu lagi pertanyaan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, jika tidak ada, boleh izin bertanya. Iya, silakan satu lagi. Kami persilakan Bu Deswati ya. Iya. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pembahasan ini. Perkenalkan, saya Deswati dari SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Saya juga temannya Om Jai. Bisa menulis beberapa buku gitu. Terus kemudian saya melihat topik pembicaraan hari ini sangat menarik karena di sini menuntut kita membuat buku sendiri ya situ. Dan sebelumnya saya juga, ini Bu Rita yang saya telepon tempo hari ya. Oh itu Ibu Deswati. Iya. Alhamdulillah Bu Rita sudah selesai dan dua PTK saya sudah di ACC dan sudah diterima. Last minute padahal Bu ya, mantap ya, Bu. Jadi saya nggak tidur sampai pagi itu, tapi selesai Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Jadi pertama, saya waktu itu pernah dimasukkan sama Om Jai di gelombang 8, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya, jadi saya nggak fokus gitu. Iya. Belajar menulis. Berarti satu kelas sama dong gelombang 8. Baru kenal Bu ya. Ya. Jadi saya ini pengen memulai lagi lah ibaratnya, kan nggak ada terlambat untuk belajar. Syaratnya bagaimana, dimasukkan kemana begitu. Terus kemudian yang tadi 20 resume itu, apakah resume itu dari semua materi dari pemberi narasumber atau materi yang seperti apa? Mohon maaf ini saya jadi baru update. Baru bergabung ya Bu ya. Terima kasih. Itu dan harus menghubungi kemana gitu. Kalau soal penerbit mungkin sudah tahu ya dari situ. Jadi teknisnya aja seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Brian, mungkin diterangkan sedikit. Yang pertama menghubungi untuk bergabung ke gelombang 19 Bu atau gimana? Iya benar, saya kan belum masuk Bu. belum. Ibu belum masuk. Om Jai, japri ke Om Jai minta tolong. Ya enggak, pura-pura aja saya di sini. Iya. Sebenarnya mau menyapa Om Jai gitu loh Mas. Walah. Ya. Terus yang 20 resume, resume itu materi narasumber kan, yang setiap Senin, Rabu, Jumat gitu. Senin, Rabu, Jumat tuh dibuat resumenya gitu sampai 20. Jadi Senin, Rabu, Jumat setiap 2 hari sekali. Iya, Senin, Rabu, Jumat tuh selalu ada materi terus tuh. Itu yang dibikin resumenya sampai dari narasumber itu kita buatkan resume sekitar tadi saya lihat di sini 5 halaman gitu, 4 gitu. Enggak harus sih. Ini dari Bu Endang Rahayu, 1 resume 5 halaman. Itu Bunda, biar enak aja gitu punya patokan. Gitu. Oh iya, oke. Ya, murni dari narasumber ya berarti ya Pak Brian ya? Ya, yang
materi narasumber. Ya. Berarti gini aja Pak Brian ya, mungkin tidak ada batasan halaman Pak Brian ya. Iya, sebenarnya pada dasarnya itu sih balik lagi kita nggak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Yang penting yang di ketentuannya adalah jangan copy paste, itu yang penting. Jangan panjang tapi isinya copy paste doang, itu nggak ada harganya kalau gitu. Ya, tidak menarik, tidak ada harganya. Apa copy paste dari peserta lain atau copy paste dari narasumber, panjang doang nggak ada isinya kayak gitu. Yang menarik tuh kan ada kata-kata kita sendiri, itu yang menarik. Sebenarnya batasan halaman nggak ada ini sih. Udah sepedenya kita aja, kita pede berapa halaman nih, cuma 1 halaman ya udah nggak apa-apa, pede aja. Ya lanjut. Ya sudah Pak. Lagi boleh. Ya gimana? Kalau misalnya 1 halaman 20 resum, masa 20 lembar doang gitu kan? Kali 2 dong, kan itu A4. Nanti bukunya. Iya. Iya. Pak Brian, saya biar aman 5 halaman aja. Gimana? Boleh tanya sedikit lagi? Iya, gimana Bu? Ya, silakan. Maaf, ini untuk trik menulis. Biar tulisannya kelihatan rapi gimana ya Pak? Karena kemarin kan nulisnya langsung di blog, sementara kita nulisnya kan pas ada gambar, kita ngasih rumus itu loh, kan bentuknya kan picture ya. Jadi itu tulisannya kan setelah dibuka pakai HP itu lebih amburadul, meskipun pakai laptop juga amburadul, tapi pakai HP lebih amburadul lagi Pak. Ini ada trik menulis sebaiknya di mana atau seperti apa biar tulisannya rapi? Masukin itu ya Bu, apa? Kayak bilangan pecahan gitu ya Bu? Iya betul. Jadi samping tulisannya kan terus nggak rapi gitu. Matematika ya. Iya, memang tuh apa? Kalau postingan matematika itu agak sulit ya Pak. Ya, buat jadi rapi. Nah, tapi ada alternatifnya. Tapi saya belum coba juga sih. Yaitu pakai Google Docs, ya. Karena saya tuh juga baru tahu kemarin juga itu. Jadi kalau kita pakai Google Docs, Microsoft Word versinya Google Drive kan tuh. Iya, kalau di copy paste ke blog itu nggak masalah. Jadinya persis gitu. Termasuk gambar pun, gambar kalau di copy paste itu nggak berantakan. Beda kalau dari Word. Coba pakai Google Docs Bu. Di Google Docs bisa nggak sih nampilin bilangan pecahan? Insya Allah bisa Pak. Ya terima kasih, akan saya coba dari Google Docs Bu. Siap. Terima kasih Pak Brian. Copy paste. Ya. Copy paste, siap. Baik. Bapak Ibu, kita sudah pukul 21:04 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 22:04 waktu Indonesia bagian Tengah. Berarti acara kita akan segera berakhir. Ya, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya, hari ini tidak membahas bedah soal tryout P3K karena hari ini adalah khusus opening ceremony kelas belajar menulis PGRI yang diprakarsai oleh Om Jai untuk gelombang 19 dan 20. Bagi peserta yang menginginkan untuk bedah soal tryout, nanti insya Allah di Sabtu-Sabtu ke depannya akan kami informasikan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, waktu telah menunjukkan pukul 21:05 waktu Indonesia bagian Barat. Ini menunjukkan acara opening seremoni kelas belajar menulis gelombang 19 dan 20 telah berakhir. Dengan begitu, Bapak Ibu telah resmi menjadi peserta kelas belajar menulis gelombang 19 dan 20 yang diprakarsai oleh Om Jai. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam grup kelas, bisa menghubungi tim Om Jai agar bisa dimasukkan ke dalam grup. Acara telah usai, sampai jumpa di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Salam semangat untuk menjadi penulis. Saya cuma mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita hanya perlu menulis, dan menulis. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebagai pemandu acara pada malam hari ini apabila ada kekilapan di dalam membantu acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih Pak Brian, Om Jai. Waalaikumsalam. Bapak Ibu nanti dipilih ya ketua kelasnya di kelas gelombang 19 dan gelombang 20.
Terima kasih narasumber, Om Jai dan panitia. Izin live ya. Sama-sama. Oke, izin live ya. Terima kasih, Om Jai dan tim. Izin live. Salam kenal ya semuanya. Terima kasih Om Jai. Sama-sama. Mbak Am, Pak Brian. Bunda Min Hermina. Nggak naik kelas terus Bu Am. Saya. Ya, siap. Nantilah tekadlah sekarang diusahakan. Terima kasih ya semuanya Ayo, ya. Ya, Bunda. Ya. Bunda Min ini resumenya udah 100 kali. Udah banyak resumnya, didiemin aja. Terima kasih ya Bu Am ya. Ya, siap Bunda Min, semangat. Ya. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya, Yuk, salam kenal. selamat istirahat. Sampai jumpa hari Senin. Sampai ketemu. Sampai jumpa hari Senin. Sampai ketemu hari Senin ya. Selamat beristirahat semuanya. Ya, Om Jai, izin pamit ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit ya Om Jai ya. Yuk. Terima kasih Om. Yuk, sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di hari Senin dalam kegiatan belajar menulis di WA Group. Buat Bapak Ibu yang belum bergabung di WA, bisa menghubungi nomor cantik 0815 915 5515. Ya, semoga masih kebagian kelas. Ya, terima kasih. Izin live ya. 1. Terima kasih kembali Pak Wijaya. Yuk sama-sama. 2. Aduh, kok nggak mau live ya? Ayo live. Pembagian kelas tadi nomornya berapa? Kenapa? Untuk pembagian kelas tadi kalau enggak dapat bisa menghubungi nomor cantik berapa Ini tadi? 0815 0815 915 915 55 55 15. 15. Iya. Terima kasih. Kelompok 19 masih ada 3 orang lagi nggak salah. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu lagi hari Senin. Dari kegiatan ketemu lagi Pak Wijaya. Belajar bicara hari Selasa dan Kamis. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.